Halo friendship. Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan diperlukan untuk menentukan keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Dalam segala upaya kegiatan manusia, air menjadi salah satu bagian penunjang yang paling penting. Mulai dari minum, makan, mandi, mencuci, dan yang lebih luas lagi, air diperlukan untuk keperluan industri, keperluan perdagangan, sampai dengan keperluan pertanian dan peternakan. Kebayangkan bagaimana tergantungnya seluruh makhluk hidup ini, terutama manusia di muka bumi ini dengan air. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas lagi tentang betapa tergantungnya manusia kepada air, menurut penelitian, rata-rata manusia membutuhkan 129 liter air per orang per hari. Antara lain MCK, mencuci, serta kebersihan rumah. Tetapi ironisnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2019 mencatat bahwa 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air minum yang aman untuk dikonsumsi. Sementara itu, 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang aman, dan yang lebih parah lagi, 3 miliar tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar. Loh, kok bisa? Bisa. Penyebabnya tidak lain karena pengambilan atau eksploitasi air tanah yang sangat tinggi. Tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air yang juga sangat masif. Adanya konflik kepentingan ekonomi yang didukung oleh kebijakan yang kurang tepat. Dan yang lebih parah lagi adalah perusakan lingkungan dan sumber-sumber mata air. Masih mau buang-buang air? Banyak aksi yang bisa kita lakukan untuk terus mengupayakan ketersediaan air, mulai dari tidak membuang sampah di sungai, melakukan konservasi sumber-sumber mata air dengan menanam pohon di sekitar sumber mata air, dan upaya skala besar yang bisa dilakukan seperti membuat dam atau embung, atau dengan menggunakan teknologi tepat guna seperti irigasi tetes. Apa itu irigasi tetes? Teknologi sederhana dan bermanfaat inilah yang akan kita coba bahas dan praktekkan pembuatannya. Penasaran? Spesial buat friendship semuanya, kita akan langsung praktek untuk membuatnya. Alat dan bahan yang kami gunakan sangat mudah dan ada di sekitar kita. Mudah dalam hal ini mudah ditemukan dan mudah digunakan. Jadi friendship tidak perlu khawatir dan bisa mencoba di rumah masing-masing. Tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita praktek membuat alat irigasi tetes ini, kita mau cerita dulu terkait dengan penerapan irigasi tetes ini yang sudah pernah dilakukan oleh YSI. Ini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan air. Itu yang pernah kita lakukan di Kabupaten Saburai-Jua, Nusa Tenggara Timur. Karena kabupaten tersebut menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang setiap tahun mengalami krisis air yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Musim penghujan di sana hanya sekitar 3 bulan, sedangkan musim kemaraunya sampai 9 bulan. Jadi wajar ketika daerah tersebut mengalami krisis air. Untuk itu, muncullah ide penerapan irigasi tetes yang diperlukan untuk penyiraman sayuran dan komoditas pangan yang mereka tanam, supaya mereka tidak mengalami krisis pangan. Ya, krisis air memang berpengaruh terhadap krisis pangan. Wah, keren ya. Dengan teknologi sederhana ini, kita sudah mampu berkontribusi untuk menjaga air serta keberlangsungan hidup manusia. Nah, friendship, tiba saatnya kita untuk praktek membuat irigasi tetes. Dicatat ya. Halo friendship. Ya, saya sekarang akan mengenalkan alat dan bahan untuk pembuatan irigasi tetes. Yang pertama, ini ada botol air mineral bekas berukuran 1,5 liter. Berfungsi atau digunakan sebagai penampung air. Oke. Yang selanjutnya ini kayu. Ya, panjang kurang lebih 30-40 cm untuk sebagai penopang botol tersebut. Selanjutnya ini selang. Ini berfungsi untuk mengalirkan air dari botol ke tanah.
atau ke akar tanaman. Selanjutnya ini ada kawat, ya, berfungsi untuk mengikat antara botol dengan kayu. Ini juga ada benang kenur, benang putih atau disebut kenur. Ini berfungsi untuk mengalirkan air dari botol ke akar tanaman dengan sistem kapiler gitu ya. Terus selanjutnya ini ada lem yang berfungsi untuk merekatkan ujung botol dengan selang gitu ya. Terus ini ada lidi ya, bisa untuk mengatur tetesan air atau aliran air di ujung selang. Oke, sekarang kita ke alat. Cutter digunakan untuk memotong, gunting juga dipergunakan untuk memotong, tang dipergunakan juga untuk memotong, juga untuk mengikat, paku ya, ini untuk juga mengaitkan kawat, palu jika ini untuk menanam paku ke kayu. Itu tadi prinsip bahan dan alat yang dipergunakan untuk membuat irigasi tetes. Ya, sekarang saya akan mempraktekkan cara membuat irigasi tetes dari botol air mineral bekas. Yang pertama kita ambil ini botol air mineral bekas. Tutupnya ini kita lepas untuk kita lubangi dengan menggunakan paku ya, dengan menggunakan paku. Kenapa dilubangi? Karena lubang ini untuk tempat selang. Setelah ini kita paku sesuai dengan ukuran paku segini lah, hanya ada lubang seperti ini. Nah, ini nanti untuk bisa digunakan untuk selang maupun untuk benang putih atau kenur tersebut. Yang kedua, kita ambil selang. Selang ini akan kita masukkan ke lubang yang ada di ujung botol tadi. Sebelum kita masukkan, kita ukur kebutuhan yang dibutuhkan kira-kira. Terus ujungnya kita gunting sedikit supaya dia lebih rata. Kemudian kita ambil ini, kita masukkan ini. Secukupnya bisa masuk sampai kira-kira air tersebut nanti habis. Setelah kita masukkan, baru kita rekatkan dengan lem supaya selang dengan tutup botol tadi bisa lebih rapat. Ini kita rekatkan dengan lem dari dalam maupun juga dari luar bisa. Setelah kita lem, kita tunggu sejenak supaya dia kering. Sambil menunggu kering ini, kita sekarang akan praktek memotong botol bagian bawah. Berfungsi untuk memasukkan air dan juga untuk memberikan tekanan udara. Kita potong pelan-pelan dan rata, tapi jangan sampai putus ya, karena ini nanti juga kita gunakan untuk menutup. Seperti ini. Hingga ini masih bisa ditutup. Kalau perlu nanti kita lubang, kita kasih semacam kunci menggunakan kawat sehingga dia lebih rapat. Setelah dirasa kering, kita pasangkan tutup botol ini ke botolnya. Jadi seperti ini. Yang ketiga, kita mengambil kayu sebagai penopang botol. Nah, nanti akan seperti ini. Sebelum kita ikatkan botol ke dalam kayu tersebut kita paku terlebih dahulu bagian belakang. Selanjutnya kita mengambil kawat. Kawat ini berfungsi untuk mengikat botol ke kayu. Seperti ini. Nanti posisinya seperti ini. Selanjutnya, cara pemasangan alat irigasi tetes ke tanaman. Kita tancapkan kayu ini ke dekat tanaman. Kuatkan supaya dia tidak rubuh kayunya. Selanjutnya, kita ukur kebutuhan selang sampai kira-kira ke akar tanaman. Karena ini selangnya terlalu panjang, kita ukur sesuai kebutuhan, terus kita potong. Selanjutnya, untuk mengatur tetesan air tersebut, ujung selang perlu kita masukkan lidi. Nanti kita atur. Terus ini kita masukkan ke kira-kira di seputaran akar tanaman.
Langkah terakhir, kita isi botol tersebut dengan air untuk penyiram tanaman dengan irigasi tetes. Cara kerja dari perlakuan irigasi tetes tersebut, setelah air kita masukkan ke dalam botol ini, air ini akan mengalir ke bawah melalui selang yang sudah terpasang. Kemudian selang ini masuk ke dalam akar tanaman. Selain kita bisa menggunakan selang yang tadi sudah dipraktekkan, kita juga bisa menggunakan benang putih atau kenur tersebut. Seperti ini. Jadi tinggal kita mengganti selang tersebut dengan kenur. Kita bisa pasang untuk mengganti. Kita sesuaikan jaraknya. Terus ini kita tanam ke akar tanaman. Air akan meresap melalui benang putih atau kenur tersebut. Tinggal kita mengatur jarak dan kedalaman kenur ke akar tanaman. Oke friendship, dengan irigasi tetes kita bisa menjaga lingkungan, menghemat air, dan melestarikan sumber-sumber daya air di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi ini. Selamat mencoba di rumah. Kalau ada materi lain yang ingin diketahui, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa, dan selamat Hari Air Sedunia.